Dilihat dari bentuknya, polisi itu sadar kalau ini bukan boneka biasa nih, ini boneka aneh nih. Boneka kan biasanya lucu kan, wah rapi, gemas lah gitu ya kan. Tapi ini enggak, kok malah seram boneka nih, berantakan pula. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian malam ini? Wae lagi pada makan ya? Pas kali Wak, karena memang kalian butuh banyak tenaga untuk menyimak kisah ini. Menurut aku ini adalah salah satu kisah sejarah yang paling mind blowing dan membuat awak tenganga-nganga di sepanjang cerita nih. Yakin lah. Kalian simak aja sambil ngunyah ya. Seperti yang aku tulis di judul Wak, malam ini aku akan bercerita tentang kisahnya Anatoly Moskvin, yaitu seorang laki-laki asal Rusia yang terkenal cerdas tapi menyimpang. Nah, dengan kecerdasannya itu dia sudah menguasai 13 bahasa, pernah jadi dosen, pernah nulis kamus dan menjadi rujukan para profesor yang kesulitan dalam memahami materi tertentu. Tapi sayangnya Wak, selain punya kecerdasan yang luar biasa kali itu, dia itu juga punya trauma mendalam yang berkaitan dengan hal spiritual Wak. Nah, dimana pas dia masih kecil, dia mengaku kalau dia ini pernah dinikahkan sama seorang mayat. Inilah pengalaman yang mengubah hidup dan juga masa depannya. Pengalaman ini yang akan menuntun dia melakukan aksi kriminal di luar nalar Wak. Penasaran aksi apakah itu? Jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini adalah tentang perjalanan hidup seorang laki-laki yang bernama Anatoly Moskvin Wak. Anatoly ini lahir di Nizhny Novgorod, Rusia pada tanggal 1 September tahun 1966. Dia adalah anak tunggal dari pasangan Yuri dan Elvira Moskvin. Nah, sejak kecil Wak, Anatoly ini tumbuh jadi anak yang memang udah cerdas sekali. Beberapa sumber bilang kalau dia ini udah bisa membaca sejak umur 3 tahun. Dan sejak saat itu juga Anatoly ini suka menyendiri Wak untuk baca-baca buku. Bukan hanya buku aja Wak ya, tapi juga buku pelajaran dengan materi yang cukup berat untuk anak seusia dia. Gak heran Anatoly pun selalu menjadi murid yang paling pintar di sekolahnya. Dia terkenal jago di bidang sejarah, studi kebudayaan, linguistik atau ilmu bahasa. Dan dia ini juga mahir berbicara dalam 13 bahasa. Rusia, bisa Inggris, bisa Arab, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Tapi di sisi lain Wak, hobi membacanya ini ternyata juga membawa dampak buruk. Saking sukanya dia membaca, Anatoly ini lebih memilih untuk menyendiri pada saat membaca daripada bersosialisasi. Dan kalian tahu dia biasanya kalau menyendiri kemana? Ke kuburan Wak. Anatoly itu suka jalan-jalan di sana, membaca nama-nama di batu nisan itu, dan bahkan tertarik sama kisah hidup dari orang yang dikuburkan itu. Nah, sikapnya inilah yang membuat Anatoly nggak punya banyak teman dan jadi sering dibully lah Wak, gara-gara dianggap freak atau aneh ya kan? Nongkrong di kuburan, seumuran dia loh. Nah, selain dibully sama teman-temannya, Anatoly ini juga pernah ngalamin kejadian traumatis yang berkaitan dengan hal mistis Wak, semasa dia ini masih kecil. Aku yakin kalian pun akan nganga juga waktu dengar cerita ini, betul aja. Jadi nih berdasarkan pengakuan dari Anatoly sendiri, waktu dia umur 12 tahun Wak, dia ini lagi jalan-jalan sendirian di kuburan dekat rumahnya. Nah, lalu di sana waktu nyampe di kuburan itu, dia nggak sengaja ketemu sama tante-tante atau wanita tua yang diduga seorang okultis atau praktisi ilmu hitam, bahasa kita tuh dukun. Nah, wanita ini ngajak si Anatoly untuk gabung ke upacara pemakaman seorang gadis kecil berusia 11 tahun yang bernama Natasha. Nah, Natasha ini tetangganya Anatoly Wak, yang memang belum lama meninggal gara-gara tersengat listrik. Jadi waktu si Anatoly itu datang ke kuburan itu, pas pula si Natasha ini lagi dikuburin. Nah, di upacara pemakaman itu Wak, Anatoly ngelihat ada banyak sekali orang berjubah hitam, termasuk ibunya Natasha sendiri, lagi mengelilingi petinya Natasha yang sedang terbuka. Anatoly dengar mereka ini lagi macam baca mantra-mantra gitu lah Wak. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka menarik tubuhnya Anatoly dan memaksa dia untuk cium keningnya Anatoly. Cium kata gitu. Takut lah si Anatoly, enggak mau aku kata si Anatoly kan. Tapi Anatoly nggak bisa ngelawan Wak, karena orang tuh terus ditekannya kepala si Anatoly itu ke mukanya si Natasha tuh. Akhirnya udahlah, terpaksa lah si Anatoly ini mencium keningnya Natasha berkali-kali. Dan habis itu si tante ini atau yang si dukun tadi tuh tiba-tiba ngeluarin sepasang cincin. Yang satu dipasangkan ke jarinya si Natasha yang sudah meninggal ini, dan yang satunya lagi dipakein ke Anatoly. Lalu setelah itu dia baca-baca mantra lagi. Terus wanita tuh bilang gini, mulai sekarang kalian adalah sepasang suami istri. Dan kamu Anatoly, kamu harus merahasiakan pernikahan ini dari siapapun paling enggak 40 hari.
katanya. Menikah dia sama jasadnya si Anatoly, sama Natasha tuh. Tapi tentu ini bukan pernikahan resmi yang tercatat secara hukum tapi macam apa ya, ritual untuk menikah secara spiritual aja. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena konon katanya menurut mereka itu ritual ini dapat membuat Natasha yang sudah mati tetap bisa terhubung dengan orang-orang yang masih hidup. Dan kejadian waktu itu betul-betul cepat kali sampai Anatoly itu nggak punya cukup waktu untuk memproses semuanya. Ini aku kenapa nih, aku diapain gitu kan. Dia baliklah ke rumah. Ketakutan ya kan, tapi dia nggak berani juga cerita ke siapa-siapa kan, juga itu juga pesan dari si dukun tadi. Sebagai anak usia 12 tahun yang cara berpikirnya juga belum matang, pada saat itu Anatoly menganggap kalau dia betulan udah punya istri. Alhasil sejak saat itu Anatoly pun makin sering lagi datang ke kuburan untuk mengunjungi Natasha, istrinya. Seiring dengan makin intensnya kunjungan itu, Natasha pun mulai mendatangi suaminya Anatoly ini lewat mimpi. Awalnya Anatoly itu nggak begitu takut, dia justru seneng gitu karena Natasha datang cuma lewat mimpi ya kan. Pun dia juga ikutan seneng karena istrinya ngedatangin dia lewat mimpi. Tapi lama kelamaan mimpinya makin menyeramkan dan membuat si Anatoly ini ngerasa lagi diteror. Saking takutnya Anatoly nggak tahan ya kan, akhirnya dia ceritalah itu ke orang tuanya. Dan pada saat itu juga orang tuanya langsung bawa Anatoly ke dokter. Nah, pas dicek sama dokter, Anatoly ini cerita kalau dia ini selalu dapat mimpi buruk setiap malam, hampir setiap malam, karena si Natasha ini selalu datang ke mimpinya. Dan setelah menyimak cerita itu, dokter bilang, oke, itu wajar kok, karena sekarang kan kamu lagi masuk masa puber nih. Pasti itu efek transisi dari fase anak-anak ke remaja. Nanti aku bakal resepin kamu obat tidur ya, supaya kamu bisa tidurnya lebih tenang gitu. Itu kata dokter. Dah lah tuh, dokter pun ngeresepin obat lah kan buat Anatoly. Tapi setelah Anatoly ini rutin minum obatnya, dia nggak ngerasain efek apa-apa. Dia tetap mimpi buruk dan Natasha masih selalu datang ke dia tiap malam lewat mimpi itu. Nah, frustasi dengan hal itu, di dalam mimpi yang kesekian kalinya, Anatoly akhirnya bilang sama si Natasha, udahlah tolong berhenti, jangan kau ganggu aku. Ngapa nggak biarkan aku pergi aja? Di situ Natasha jawab, satu-satunya cara yang bisa kau lakukan adalah kau harus melakukan ritual dengan mengambil gigi seorang anak laki-laki. Dengan begitu, aku akan berhenti ngedatangin kau dan aku akan beralih mendatangi si laki-laki yang giginya kau cabut. Katanya si Natasha kayak gitu. Di sini memang gak ada penjelasan pasti soal gimana si Anatoly itu mencari gigi anak laki-laki ini ya. Tapi ternyata dia berhasil loh. Dia berhasil dapat gigi anak laki-laki itu. Lalu setelah dia melakukan ritual seperti yang disuruh sama si Natasha, teror itu betulan berhenti dan Natasha udah gak pernah ngantuin si Anatoly lagi. Di situ Anatoly sempat lega karena akhirnya dia bebas dari sosoknya Natasha. Meski rasa traumanya masih ada, Anatoly mencoba melanjutkan hidupnya lagi sampai dia dewasa. Jadi waktu dia kecil dia udah dinikahkan sama mayat, kebawa sampai mimpi. Mengakhiri itu kasih gigi biar aku hantu yang gigi yang aku kasih itu gitu. Nah, setelah terbebas dari belenggunya Natasha, Anatoly pun mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa kan. Nah, lalu bertahun-tahun kemudian pada sekitar tahun 1980-an, dia ini kuliah di Moscow State University dengan mengambil jurusan filologi, yaitu cabang ilmu bahasa yang fokus pada studi sastra klasik dan juga teks-teks kuno. Dia ambil jurusan itu. Selama kuliah di sana, dia ini dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas. Bahkan beberapa temannya juga menyebut si Anatoly ini jenius. Beberapa sumber bilang kalau Anatoly ini sudah berhasil menyelesaikan studi S1-nya, S2-nya, dan juga sempat terdaftar di S3. Tapi nggak ada info yang resmi nih yang menyebutkan apakah dia menamatkan S3-nya apa enggak gitu. Yang nggak ada, tapi dia S1, S2 gitu dan sempat sekolah S3. Nah, setelah kuliah, Anatoly pun sempat mencoba beberapa pekerjaan. Dia pernah jadi dosen, pernah jadi peneliti, jurnalis, penulis, dan juga penerjemah. Semua orang yang pernah kerja sama si Anatoly ini sepakat kalau Anatoly itu punya otak yang brilian kali. Contohnya pernah nih ya, waktu si Anatoly ini jadi dosen yang ngajar ilmu sejarah dan bahasa, dia bisa membaca prasasti dari ribuan tahun lalu tanpa pakai kamus. Bayangkan sama kalian. Bahkan para profesor juga sering meminta bantuan ke Anatoly setiap kali mereka nemuin teks-teks kuno yang susah dibaca. Tolong Anatoly ini artinya apa? Kayak gitu profesor nanya sama dia. Pernah juga waktu Anatoly ini kerja jadi penulis dan juga peneliti, Anatoly tercatat telah menerbitkan lebih dari 60 artikel ilmiah, buku-buku akademik, dan kamus
bahasa Inggris Rusia dengan total kata yang diterjemahkan mencapai 45.000 entry. Jadi 45.000 entry ini kata atau frasa dari bahasa Inggris ke Rusia itu mereka kumpulkan. Si Anatoly ini kumpulkan. Sekeren itu dia sampai dia bisa bikin kamus loh. Tapi di sini terlepas dari kerennya Anatoly, sebagian besar pekerjaannya itu bukan pekerjaan tetap, melainkan freelance atau kerja lepas. Bahkan waktu dia jadi dosen itu pun dia cuma jadi dosen tamu aja. Nah, alasan Anatoly lebih memilih kerja lepas karena dia itu ngerasa susah bersosialisasi dengan orang banyak, Akibatnya lingkungan kerja yang formal dan mengikat pun macam gak cocok gitu loh buat dia. Sebaliknya juga kayak gitu. Beberapa rekan kerjanya juga ngerasa gak cocok secara personal sama si Anatoly. Kenapa? Karena kan sejak kecil Anatoly ini kan hobinya jalan-jalan ke kuburan kan, dan dia juga mengalami kejadian traumatis setelah dia nikah sama Natasha itu. Ternyata pas dia makin bertumbuh dewasa, Anatoly ini jadi makin tertarik rupanya, sama topik seputar kematian. Hal inilah yang membuat vibes-nya Anatoly itu terkesan dark gitu loh, dan pemikirannya dianggap menyimpang sama rekan-rekannya. Jadi kebawa sampai besar rupanya. Nah, meski di masa kecil dan masa dewasanya Anatoly ini sama sekali nggak punya temen nih, ternyata pada akhirnya dia ketemu juga sama lingkungan yang sefrekuensi sama dia. Dimana sekitar tahun 2000-an, waktu Anatoly ini sudah berusia 30-an tahun, beberapa sumber menyebutkan kalau Anatoly ini tergabung dengan komunitas yang sama-sama tertarik sama topik kematian, topik ilmu hitam, kehidupan setelah mati, praktek spiritualisme dan juga semacamnya gitulah. Nah, di komunitas ini Anatoly ngerasa diterima. Mereka seringlah itu berdiskusi soal topik-topik kematian dari sudut pandang budaya yang berbeda-beda, ya kan. Nah, dari situ Anatoly mulai menyadari bahwa dalam beberapa ajaran spiritual kematian bukanlah akhir. Jadi ada keyakinan bahwa roh itu bisa dipanggil kembali ke dunia. Tapi untuk melakukan ritual pemanggilan itu ada syarat khusus yang dipercaya oleh sebagian kepercayaan, yaitu mayat orang yang dipanggil harus tetap utuh. Contohnya adalah proses mumifikasi dalam tradisi Mesir kuno. Dulu orang-orang Mesir percaya kalau mayat seseorang diawetkan dengan jadi mumi, rohnya itu bisa balik lagi ke dunia untuk mengunjungi tubuhnya kapan aja, kayak gitu. Itu kepercayaan yang didapat dari komunitas itu. Nah, pas Anatoly tahu soal tradisi itu, tradisi pemanggilan roh ini, dia jadi mikir, jangan-jangan pernikahan aku sama Natasha dulu itu juga bagian dari ritual pemanggilan roh ya. Kalau iya, berarti dulu aku sama Natasha memang betul-betul terikat secara spiritual nih. Buktinya setelah pernikahan itu terjadi, Natasha kan selalu ngedatangin aku lewat mimpi. Terpikir dia sama dia kayak gitu, Tapi kan Natasha gak dimumiin, Nadia. Nah, justru disitulah ini, delusinya si Anatoly ini muncul. Dia tahu syarat dalam tradisi pemanggilan roh adalah jasad harus utuh ya, kayak mumi tadi itulah. Tapi di sini dia mulai ngeles dan bikin logikanya sendiri gitu loh. Jadi meski jasadnya Natasha ini gak diawetkan seperti mumi, Anatoly merasa pernikahan gaib mereka dalam mimpi itu adalah bentuk ikatan spiritual yang cukup kuat untuk memanggil rohnya Natasha kembali. Kayak itu. Nah, karena Anatoly ini ngerasa pengalaman pernikahannya dulu tuh relate dengan topik yang sering sekali dibahas di komunitasnya, akhirnya di satu momen Anatoly ini ceritalah pengalamannya ke kawan-kawannya. Dia nge-spill, dia show off tuh. Kalian tahu nggak, dulu waktu umurku baru 12 tahun, aku pernah loh ikut dalam ritual pemanggilan roh. Waktu itu aku dinikahin sama seorang mayat gadis kecil ya, namanya Natasha. Dan sejak saat itu Natasha selalu datangin aku lewat mimpi, kata dia. Waktu denger cerita itu kawan-kawannya kaget, kagum mereka. Serius kok Tali? Kok betulan ngalamin hal kayak gitu? Gila sih, berarti kok tuh kayak penghubung antara roh Natasha sama dunia lah ya. Keren kali kok Tali. Nah, ngelihat respon teman-temannya, Anatoly itu macam dapat validasi gitu loh, kalau kan betul aku bukan orang freak. Nah, dari situ Anatoly nggak lagi ngerasa trauma dengan pernikahannya sama Natasha puluhan tahun lalu. Justru dia menganggap kalau pernikahannya itu adalah langkah awal dari tugas suci, di mana dia terpilih jadi penghubung roh anak-anak dengan kehidupan dunia. Itu yang dia pikir. Dan setelah kemarin dia menyelamatkan rohnya Natasha, sekarang dia juga harus menyelamatkan roh anak-anak yang lain biar mereka tidak kesepian di sana. Udah berubah kayak gitu tujuan dia. Tapi di sini Anatoly masih bingung, dari mana aku akan memulai melaksanakan tugas besar ini ya kan? Siapa dulu nih yang harus aku jaga? Dan gimana cara aku bisa menghubungkan roh-roh itu dengan alam dunia? Apakah aku harus menikahi mereka satu persatu dulu supaya macam aku nikahi Natasha? Atau gimana? Nah, seolah menjawab keresahannya Anatoly, tiba-tiba suatu hari Anatoly ini dapat tawaran untuk join di sebuah proyek besar.
ya. Nah, proyek inilah Wak yang membuka jalan bagi Anatoly untuk ketemu roh anak-anak yang memanggilnya. Proyek apa? Masuk. Nah jadi Wak, pada tahun 2005 seorang kenalan bernama Oleg Ryabov tiba-tiba datang menemui Anatoly. Nah FYI, si Ryabov ini adalah seorang dosen dan dia juga sejarawan Rusia yang fokus di bidang sejarah lokal dan budaya Wak. Ini dia bukan masuk komunitas. Nah di pertemuan itu Ryabov bilang, Anatoly, aku lagi ada proyek penelitian sejarah yang kurasa nih cocok kali sama kemampuanmu. Kau tahu kan di wilayah Nizhny ini, di wilayah di kampung mereka ini ada banyak kuburan tua yang udah nggak terawat dan nggak tercatat. Akibatnya kita nggak punya arsip yang lengkap nih tentang mereka-mereka dan ada banyak juga peninggalan budaya yang berpotensi hilang di telan zaman. Itulah kenapa di proyek ini aku minta tolongin untuk dokumentasikan semua pemakaman itu. Gimana? Tertarik nggak kau join? Gitu kata dia kan. Langsung excited lah si Anatoly sama proyek ini karena memang cocok sama bidang yang diminati. Di kuburan kan taman bermainnya dia tuh. Wih mantap proyek kau. Jadi nanti apa aja mau aku kerjain selain dokumentasi tadi? Gampang kok. Tugas kau cuman mendata batu nisan mereka, catat semua nama mereka, tanggal lahir, tanggal wafat dan juga simbol-simbol kematian yang ada di makamnya. Jangan lupa kau juga cari informasi selengkap mungkin tentang sejarah hidup dari orang yang udah dikubur itu. Oke siap, aku mau ikut proyek ini. Kapan kita mulai? Good, kita mulai secepatnya lah pokoknya, kata si kawannya. Dapatlah dia proyek itu, proyek taman bermainnya itu di kuburan. Dah singkatnya, Anatoly pun memulai mengerjakan proyek itu Wak. Setiap hari dia akan mendatangi area pemakaman yang ada di Nizhny itu satu persatu dengan berjalan kaki. Lalu Anatoly akan duduk berjam-jam di depan batu nisan mereka sambil mencatat semua informasi yang dia temukan di sana. Anatoly betul-betul serius sekali ngerjain proyek ini Wak, betul-betul serius. Bahkan dia ini sampai nginap loh itu di kuburan itu biar dia bisa lebih peka gitu sama kehadiran spiritual di sana. Dan setiap kali Anatoly ini menemukan peti kosong yang disiapkan untuk upacara pemakaman keesokan harinya, Anatoly akan meminjam peti itu buat menjadi tempat tidurnya. Bayangkan sama kalian kayak gitu dia. Tujuannya itu buat apa? Biar dia ini bisa tahu apa yang dirasakan sama orang mati waktu diistirahatkan di dalam peti. Jadi macam passionnya dia kali lah Wak berada dekat situ tuh. Nah karena Anatoly ini sering menghabiskan waktu berjam-jam di makam di kuburan ini Wak, lama-kelamaan orang-orang ngelihat dia mulai resah lah kan Wak. Pernah ada satu penziarah nengok dia lagi tidur dekat kuburan keluarganya. Ngapain kau di sini? Mau aneh-aneh Wak? Pergi jangan balik lagi. Tapi meskipun sudah diusir Wak, besoknya Anatoly bakal datang lagi. Pernah juga nih di lain waktu Anatoly didatangin sama polisi karena udah curiga sama gerak-geriknya mondar-mandir dekat kuburan terus kan Wak. Anatoly ceritalah di situ kalau Pak, saya ini lagi ngerjain proyek penelitian Pak dalam rangka pelestarian budaya. Dah denger itu ada suratnya juga memang kan. Anatoly pun dibiarkan melanjutkan kegiatannya dengan catatan dah nggak apa-apa Pak, tapi jangan ngerusak makam yang di sini ya. Iya aman tuh kata dia. Nah dah tuh Anatoly pun terus mengerjakan proyek ini sampai tidak terasa tiba-tiba sudah 2 tahun berlalu Wak. Dari rentang tahun 2005 sampai 2007 Anatoly berhasil mendokumentasikan lebih dari 750 makam. Keberhasilan itulah yang membuat Anatoly ini dikenal sebagai ahli sejarah pemakaman di situ. Anatoly mengenal setiap inci kuburan itu seperti dia mengenali dirinya sendiri. Dan atas pencapaiannya itu seorang editor dari surat kabar nekrologis menyebut si Anatoly ini betul-betul unik dan tidak bernilai. Gara-gara itulah. Nah setelah proyek penelitiannya itu selesai, Anatoly ngerasa bingung Wak di situ. Udah selesai nih kan, apalagi nih? Apalagi yang harus aku kerjakan sekarang? Karena dia nggak punya pekerjaan tetap, Anatoly jadi nggak punya kegiatan dan juga akhirnya ngerasa kesepian lagi gitu kan. Nah di tengah rasa sepinya itu, Anatoly pun menjalani hubungan dengan seorang perempuan yang kita sebut aja lah nama si perempuan ini Rose. Karena kebanyakan sumber yang kami cari memang nggak nyebutin nama asli si perempuan ini siapa Wak. Biar gampang kita sebut aja Rose ya. Nah selama menjalani hubungan itu, Rose sama Anatoly ini sepakat Wak, mereka bikin perjanjian bahwa mereka adalah partner non-seksual. Artinya mereka nggak akan atau nggak sampai melakukan hubungan intim, hubungan badan, enggak. Kedekatan mereka itu ya udah sebatas saling menemani aja biar sama-sama nggak ngerasa sepi gitu. Tapi meskipun begitu, mereka berdua sama-sama pengen punya anak perempuan. Nah karena mereka nggak mungkin punya anak dari hubungan biologis, kan perjanjian nggak boleh ada hubungan biologis kan. Mereka sepakatlah buat adopsi. Tapi pas mereka ngajuin permohonan adopsi, permohonan itu langsung ditolak Wak.
Karena Anatoly dan Rose ini nggak punya cukup uang untuk membesarkan seorang anak. Anatoly kan cuma pekerja lepas kan, Wak. Penghasilannya nggak menentu. Bahkan juga ini di titik itu waktu lagi mau adopsi itu, waktu umurnya udah 30 tahun ini, Anatoly masih tinggal sama mama bapaknya. Pengajuan adopsi ini pun gagal. Itulah yang membuat si Anatoly sama Rose sempat ngerasa sedih juga. Dia gimana ya, nggak bisa nih kita apa gitu. Nah, gak lama kemudian mereka pun sepakat untuk putus, mengakhiri hubungan mereka. Nah, meski hubungannya sudah berakhir, Anatoly tetap mau punya anak perempuan, dia masih mau. Nah, pas dia memikirkan hal itu, tiba-tiba dia teringat baliklah itu sama proyek penelitiannya kemarin yang diminta tolong sama kawannya itu loh. Nah, apa hubungannya dia pengen punya anak sama proyek penelitiannya dia? Nah, jadi berkat proyek itu, Anatoly pun hafal sama semua orang yang udah dikuburkan di pemakaman itu. Dan beberapa di antaranya adalah kuburan anak perempuan. Jadi setiap kali Anatoly mengingat kisah mereka, tiba-tiba Anatoly ini ngerasa terhubung secara spiritual sama si anak-anak yang udah dikubur ini. Anatoly merasa roh mereka manggil dia, dan minta untuk diajak pulang. Dipikirnya kayak gitu, mayat-mayat gadis kecil ini manggil-manggil dia, minta tolong jemput aku, kayak gitu. Karena dia udah nggak tahan sama hal itu, akhirnya karena ngerasa kasihan, Anatoly mikir, aku kan pengen kali punya anak perempuan kan. Pengajuan adopsi aku ditolak. Nah, gimana kalau roh mereka aja yang jadi anakku? Toh dulu aku juga pernah punya istri yang udah mati kok. Jadi sekarang gak masalah dong kalau aku punya anak yang udah mati juga. Itu yang ada di otak dia. Nah, setelah dapat ide absurd itu, Anatoly pun betulan mulai menyusun rencana matang untuk merealisasikannya. Betulan. Dan penasaran apa yang dia lakukan setelah ini? Masuk kita tentang The Dollmaker. Nah, jadi seperti sudah aku jelaskan tadi, ada beberapa aliran kebudayaan yang percaya pada ritual pemanggilan roh yang diketahui oleh si Anatoly. Tapi ritual itu tuh hanya bisa dilakukan jika kondisi mayatnya masih utuh, ya kan? Anatoly juga meyakini hal itu, karena dulu dia juga sudah menikah sama Natasha waktu kondisi mayatnya Natasha masih utuh. Nah, dalam hal ini, kita balik ke ceritanya lagi ya. Dalam hal ini, Anatoly ini ingin menyelamatkan roh anak-anak perempuan dengan menjadikan mereka sebagai anaknya, ya kan? Tapi berdasarkan kepercayaannya, Anatoly ini yakin kalau dia itu cuma bisa menyelamatkan roh anak-anak yang mayatnya masih utuh. Nah, caranya gimana? Nah, caranya yang dilakukan sama si Anatoly dia akan menggali kuburan mereka dan membawa mayat mereka pulang. Jadi gak macam Natasha, kasusnya Natasha kan dicium keningnya, habis itu Natasha tetap dikuburin kan. Ini enggak, yang ini dia akan bawa pulang. Betul, direalisasikannya lah ide itu di tahun 2009 waktu dia udah umur 43 tahun. Pada saat itu dia mendatangi lagi makam-makam yang pernah dulu dia teliti. Cuman di sini Anatoly nggak asal ngegali kuburan, dia punya kategori sendiri ya. Kategori pertama, Anatoly itu menargetkan anak perempuan usia 3 tahun sampai 12 tahun karena menurut dia anak-anak usia segitu tuh punya suara yang lebih lembut gitu menurut dia. Nah, kategori kedua, Anatoly ini mencari kuburan yang relatif baru atau yang belum sampai setahun dikubur gitu loh, karena biasanya mayat mereka ini belum terlalu rusak gitu. Terus kategori ketiga, Anatoly ini cenderung memilih kuburan yang jarang dikunjungi sama keluarga. Jadi menurut Anatoly, roh mereka ini lebih kesepian lagi dibanding roh-roh anak-anak yang sering disekarin sama keluarganya gitu. Jadi dia menganggap kategori ketiga ini yang paling urgent, ini yang paling harus diselamatkan nih gitu. Adalah tuh kan ada 3 kategori. Singkatnya, Anatoly pun mencari kuburan yang sesuai dengan 3 kategori tadi. Lalu setelah dia dapat, dia pun langsung digalinya, diambilnya mayatnya keluar. Lalu mayat yang sudah digali ini sudah dipastikan masih bagus, belum rusak, dibawanya balik. Nah, sesampainya di rumah, Anatoly memulailah proses mumifikasi berdasarkan cara-cara yang dia pelajari dari buku sejarah kuno. Dia kayak ini nggak salah-salah, dia baca juga. Nggak akan aku sebutin di sini gimana detail apa yang dilakukan sama dia, tapi intinya nih mayat-mayat itu dibersihkan sama dia. Diberikan sesuatu di bagian luar dan di dalam tubuh si mayat untuk mencegah pembusukan dan biar tubuh mayatnya tetap kokoh. Terus sudah selesai, Anatoly langsung kalau ada yang kurang nih sama si mayat ini. Wajah mayat ini kan masih terlihat macam mayat. Macam mana memang udah mayat. Di beberapa bagian juga ada yang udah rusak, ada yang beberapa udah busuk juga. Nah, biar orang-orang gak curiga, apa aku ubah jadi boneka aja ya katanya. Berbekal dari ide itu, Anatoly pun langsung membuat topeng wajah dari lilin dan juga dari kain,
Lalu setelah jadi, topeng itu ditempelkan lah tuh ke mayat yang udah dimumikan dia sama dia. Nggak berhenti di situ aja, Anatoly ini juga mendandani mayat itu pakai baju, dikasih juga sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Disisir juga rambut mayat-mayat itu, dikucir sama mereka, sama dia, dikasihnya pita. Jadi Anatoly betul-betul memperlakukan si mayat ini macam lagi ngerawat anaknya sendiri, kan itu anak dia. Dan di sini Anatoly masih tinggal sama orang tuanya, Wak ya. Tapi semua proses ini memang dilakukan pas orang tuanya lagi pergi. Jadi orang tua itu nggak tahu kalau Anatoly, anaknya, anak semata wayangnya ini, diam-diam sudah mengambil mayat anak perempuan dan mengubah mayat-mayat ini menjadi boneka. Nggak tahu gaya Ero. Nah adalah tuh kan, karena sampai di sini semua aksinya itu berjalan mulus tanpa ketahuan, Anatoly pun tergerak untuk melakukannya lagi. Dia ngerasa masih ada banyak sekali mayat anak perempuan yang harus dia selamatkan. Alhasil dia pun balik lagi ke kuburan untuk mencari mayat-mayat selanjutnya sesuai dengan kategori dia. Anatoly melakukan aksi nekat ini selama kurang lebih 3 tahun, Wak, dari tahun 2009 sampai 2011 loh. Dalam rentang waktu itu dia udah ngumpulin kurang lebih 26 sampai 29 mayat yang semuanya dia ubah jadi boneka. Terus boneka-boneka itu diletakin tuh di berbagai sudut rumah. Ada yang ditaruh di sofa ruang tamu, ada yang ditaruh di ranjang kecil di ruang makan dan lain-lain. Setiap hari Anatoly memperlakukan mereka macam anak sungguhannya, Wak. Dia ngobrol sama mereka, nyanyiin lagu anak-anak, ngebacain buku dongeng, diputerin film, dan bahkan merayakan ulang tahun mereka pakai kue dan lilin digituin. Nggak tahu karena dia ada ruang tersembunyi, Wak. Di titik itu Anatoly betul-betul senang, Wak, dengan apa yang sudah dia lakukan tuh. Cita-citanya untuk punya anak perempuan terwujud. Tapi tanpa dia sadari, orang-orang di luar sana sudah mulai curiga dengan keanehan yang mereka temukan di makam. Ya lah, kubur ada di obrak-abrik sama si Anatoly kan. Dilaporin lah sama mereka ke polisi. Nah, di situ penyelidikan langsung dimulai, Wak. Ketahuan gak Anatoly? Ketahuan. Nah jadi, Wak, awal mula polisi memulai penyelidiki kasus ini adalah pada tahun 2011, waktu orang-orang di kampungnya itu udah mulai melaporkan ada yang aneh sama kuburan keluarga mereka. Mereka bilang ke polisi, Pak, beberapa waktu terakhir setiap kali kami ziarah ke kuburan anak kami, Pak ya, kami sering nemuin hadiah, Pak, yang entah siapa pengirimnya. Kadang-kadang ada bunga, ada hadiah ulang tahun, ada kertas notes berisi ucapan-ucapan kayak gitu, Pak. Kami jadi resah. Ini jangan-jangan ada yang punya niat jelek sama anak kami nggak, Pak? Pas pertama kali dapat laporan itu, polisi nanggepinnya santai aja, Wak. Lah, niat jelek gimana nih, Bu? Itu kan dia ngasih hadiah. Mungkin peziarah itu sebenarnya masih keluarga kalian. Bisa jadi dia kangen sama anak kalian, makanya dia datang ke sana bawa hadiah. Kan hadiah ini kasih, bukan ular. Sekilas apa yang disampaikan sama polisi ini memang terdengar masuk akal aja gitu kan, Wak. Iya juga sih, Pak, tapi udahlah gitu. Nah, akhirnya orang tua ini pun pulang lah dengan tangan kosong tanpa mereka proses lagi tuh laporan mereka. Nah lalu nggak lama kemudian datang lagi orang tua lain, Wak, yang melaporkan hal yang sama kayak sebelumnya. Di kuburan anak kami sering muncul hadiah, Pak. Udah itu cuman keluarga kalian aja mungkin kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu, laporan semacam ini makin sering muncul. Nah salah satunya adalah orang tua dari Olga Kerdimova, Wak. Ini jasad anak perempuan yang juga dikubur di sana ya. Nah orang tuanya Olga ini bilang ke polisi kalau mereka ngerasa tanah di makamnya Olga ini kok macam abis digali, Pak ya, terus macam ditimbun ulang. Nah waktu denger ini baru polisi ngecek, Wak, karena kan dibongkar, bukan ngasih hadiah lagi kan. Ceklah sama polisi. Nah bersama dengan banyaknya laporan dari orang tua tadi, Wak, di saat yang sama warga juga lagi resah-resahnya nih, karena ada banyak sekali kuburan yang rusak karena aksi vandalisme. Jadi bukan ngasih hadiah lagi, vandalisme. Makam-makam dicoret pakai cat tuh, Pak, nisannya dirusak, beberapa patungnya dicuri dan lain-lain. Nah sebelum polisi menindaklanjuti laporan dari para orang tua tadi itu loh, ternyata polisi udah lebih dulu bergerak menyelidiki kasus vandalisme ini. Setiap malam polisi standby, Wak, di area kuburan untuk memantau siapa orang yang telah melakukan aksi vandalisme itu. Vandalisme duluan yang diselidiki kan. Nah setelah diselidiki ternyata pelakunya nggak cuma satu orang, Wak. Tapi yang ketangkap ini bukan si Anatoly, ada orang lain juga yang suka lakukan vandalisme, Wak. Akhirnya waktu ditangkap, penyelidikan terus berlanjut, pelakunya juga hampir ketangkap semua. Sampailah pada satu malam, salah satu pelaku yang ketangkap basah, itulah baru si Anatoly. Sama Anatoly ditangkap, terus waktu ditangkap, polisi pun mendatangi rumahnya Anatoly untuk digeledah. Awalnya mereka mau mencari bukti-bukti yang terkait sama si aksi vandalisme itu. Tapi apa yang polisi temukan di sana justru lebih mencengangkan, Wak, waktu ke rumahnya Anatoly. Ke pelaku-pelaku lain biasa aja, memang ada ini udah. Waktu masuk di rumah Anatoly beda. Dari kali pertama polisi masuk ke rumahnya Anatoly, Wak, mereka langsung notice kalau ada bau aneh. Ada perpaduan bau bahan kimia
tanah lembab terus sama sesuatu yang busuk. Lalu pas mereka geledah lebih dalam lagi, mereka makin kaget waktu ngelihat ada puluhan boneka anak-anak berukuran besar yang tersebar di seisi rumahnya itu. Dilihat dari bentuknya, polisi itu sadar kalau ini bukan boneka biasa nih, ini boneka aneh nih. Boneka kan biasanya lucu kan, wah rapi, gemas lah gitu ya kan. Tapi ini enggak, kok malah seram boneka nih, berantakan pula. Terus pas polisi coba ngangkat itu boneka, ternyata bonekanya berat. Kalau ini cuman boneka biasa yang pasnya berisi kapas atau dakron nih Wak ya, harusnya kan ringan-ringan aja bisa kita angkat gitu kan. Ini kok berat? Ini si boneka ini apa? Nah, karena curiga, polisi pun memutuskan untuk memotong salah satu boneka. Dan pas boneka itu potong Wak, disitulah polisi tahu kalau mereka mayat. Bukan dakron isinya, mayat. Penemuan ini langsung membuat polisi ingat Wak sama laporan para orang tua yang menemukan ada keanehan di kuburan anak-anak mereka. Yang laporan-laporan pertama itu. Apa semua boneka ini ada kaitannya sama keanehan itu ya? Langsung digeledah lagi rumahnya sama si polisi ya kan. Dan di situ polisi menemukan semua bukti-bukti yang mereka butuhkan Wak. Mulai dari peta makam-makam yang pernah dia gali, buku catatan tentang cara melakukan mumifikasi, sepatu yang dia pakai waktu dia menggali makam, dan ada banyak lagi bukti lainnya. Nah akhirnya setelah mengantongi bukti itu, polisi pun langsung menginterogasi Anatoly. Woi, betul kau udah gali kuburan anak-anak perempuan di sana, ha? Kau ubah mereka jadi boneka ya? Tanpa mengelak sedikit pun Anatoly bilang, iya Pak, betul Pak, saya memang pelakunya. Saya tahu di mata hukum ini tindakan kriminal Pak, tapi saya sudah melakukan hal yang benar. Saya hanya ingin menyelamatkan roh anak-anak itu Pak, biar nggak sendirian di dalam sana. Justru dengan ini saya sudah memberikan rumah yang nyaman buat mereka Pak. Dari jawaban itu terlihat kalau Anatoly sama sekali tidak menyesali perbuatannya sedikit pun. Tapi meskipun begitu, Anatoly harus tetap wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya kan Wak. Selama proses hukum itu berlangsung, pihak berwajib sempat juga membawa Anatoly ke unit psikiatri kan Wak untuk diperiksa. Kejiwaannya tentunya diperiksa, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Anatoly mengalami gangguan kejiwaan berat, di mana dia didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid atau kondisi di mana penderitanya mengalami delusi, percaya diri memiliki misi suci, dan seringkali sulit membedakan realita dan juga imajinasi. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan ini, Anatoly pun nggak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena ya itu tadi dia melakukan aksinya dalam keadaan tidak sehat secara mental. Alhasil Anatoly pun diperintahkan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa dengan pengawasan ketat dan dengan batas waktu yang belum ditentukan. Sampai saat ini Wak, Anatoly masih dalam perawatan dokter dan kabarnya dia ini belum juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Sampai sekarang belum. Besar kemungkinan Anatoly ini akan menghabiskan sisa umurnya dengan mendekam di rumah sakit jiwa. Gitu. Oke Wak, jadi itu tadi kisah hidup seorang Anatoly Moshkin. Ironi Wak ya, di satu sisi dia ini terkenal jenius loh, menguasai banyak sekali bidang ilmu. Dengan kemampuannya itu seharusnya Bapak Anatoly, Bapak bisa menjadi orang sukses Pak, dan punya kehidupan yang layak loh. Tapi sayangnya semua trauma yang dia alami sejak kecil tidak pernah betul-betul diobati. Akhirnya di sini Anatoly pun tumbuh jadi orang dengan pemikiran yang menyimpang gitu. Meski sudah ditangkap dan dijebloskan ke rumah sakit jiwa, Anatoly masih menganggap kalau apa yang dia lakukan ini adalah tindakan yang benar. Dia sama sekali nggak ngerasa bersalah Wak. Bahkan juga nih sebelum dia masuk ke rumah sakit jiwa, dia sempat berpesan ke polisi, jangan kuburkan anak-anakku terlalu dalam Pak ya, nanti setelah aku bebas biar aku bisa gali dia balik gitu katanya. Untungnya sampai sekarang Anatoly masih ada di dalam rumah sakit jiwa. Setidaknya mayat dari anak-anak yang nggak ada hubungannya sama Anatoly sama sekali nih tetap aman di kuburan mereka masing-masing. Gimana menurut kalian soal cerita ini Wak? Tulis semua pendapat ya di kolom komentar di bawah ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.